Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 151. Chapter 151 datang jika bisa. Dengan sangat cepat, permintaan komunikasi Salt Wolf tiba. Kamu siapa? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, segera katakan. Saya sangat sibuk, kata si Feng dengan nada kesal setelah mengangkat telepon. Kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Kata-kata si Feng hampir membuat serigala selatan kehilangannya. Namun, pada akhirnya, dia tetap menahannya. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang diturunkan kepadanya dari atas, jadi dia harus melakukan pekerjaan itu dengan benar. Jika ada orang lain yang berani berbicara dengannya seperti itu, mereka pasti akan menghadapi akhir yang tragis. Jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, maka saya akan menutup telepon, kata si Feng. Serigala selatan dengan marah berkata, mengapa saya harus mencari Anda jika saya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan? Kalau begitu bicarakan itu dengan cepat, aku sangat sibuk, kata si Feng kesal. Ada peluang besar tepat di depan matanya, jadi di mana dia bisa menemukan waktu untuk bertengkar dengan orang asing. Serigala selatan hampir meledak marah sekali lagi atas kata-kata si Feng. Seorang ahli lepas seperti si Feng berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Namun, setelah memikirkannya, serigala selatan menyadari bahwa si Feng hanya berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu karena tidak mengetahui identitas aslinya. Aku perlu tenang. Tenang, serigala selatan menghibur dirinya sendiri, berkata, selama dia tahu identitasku, dia pasti akan terkejut tanpa alasan. Saya adalah juru bicara Underworld. Saya berasumsi bahwa Anda belum pernah mendengar nama dunia bawah, kan? Itu karena Underworld adalah organisasi raksasa yang tersembunyi. Jika seseorang tidak mencapai tingkat standar tertentu, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui keberadaan kita sama sekali. Adapun kekuatan Underworld, aku bisa memberitahumu tentang itu sekarang. Biarpun itu adalah ahli pembegalan seperti Absolute Heaven, setelah berjuang selama 3 tahun, baru sekarang dia berhasil mendapatkan kualifikasi untuk menjadi anggota luar Underworld. Sampai sekarang, dia hanyalah keberadaan di paling bawah. Apa? Surga mutlak hanyalah anggota luar dunia bawah? Si Feng sedikit terkejut. Memang, dia belum pernah mendengar nama dunia bawah sebelumnya. Dia juga tidak tahu seberapa kuatnya itu. Namun, jika assassin tingkat atas seperti Absolute Heaven hanyalah anggota luar, bisa dilihat betapa tak terduga latar belakang yang dimiliki Underworld. Si Feng juga tidak berpikir bahwa serigala selatan sedang berbohong. Setelah mengalami begitu banyak hal di domain dewa, si Feng agak mahir dalam menentukan apakah seseorang berbohong atau tidak. Selain itu, cara serigala selatan berbicara membawa isyarat tentang seseorang yang berbicara dari atas, seperti seorang kaisar yang mengabaikan rakyat jelata. Ini bukanlah tindakan yang bisa dipalsukan. Mereka tidak mungkin ingin membalas dendam karena aku membegal surga mutlak, bukan? Si Feng menebak dalam hati. Sebelumnya, dia belum menemukan emblem persekutuan pada orang Absolute Heaven. Oleh karena itu, dia selalu berpikir bahwa Absolute Heaven adalah ahli tersembunyi yang bekerja sebagai assassin solo. Dia tidak berpikir bahwa surga mutlak akan mendapat dukungan seperti itu. Mendengar keterkejutan si Feng, serigala selatan merasa sedikit puas. Sebenarnya, ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Underworld juga memiliki pengaruh yang tak terbayangkan di dunia nyata. Sumber daya dan informasi yang kami miliki jauh melebihi imajinasi Anda. Bahkan sebagai anggota luar, kekuatan yang Anda miliki dapat menyebabkan bahkan rombongan besar di kota gemetar. Bahkan Dewi Salju, salju lembut, yang sangat kau kenal, harus memperlakukan anggota perantara dunia bawah dengan hormat, belum lagi manajemen atas dunia bawah. Salt Wolf tertawa, dengan bangga berkata, dengan memberitahumu semua informasi ini, aku tidak mencoba membual tentang Underworld, tapi sebaliknya, aku memberitahumu betapa kuatnya latar belakang yang dimiliki Underworld. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Gentle Snow. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui keberadaan Underworld. Petik 2. Aku menghubungimu untuk memberitahumu bahwa kamu telah menerima perhatian dari Underworld. Kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Underworld. Petik 2. Apakah karena aku membegal surga mutlak? Si Feng dengan tenang bertanya. Kamu bisa mengatakannya seperti itu.
Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk membegal Absolute Heaven, maka kamu benar-benar tidak akan bisa menarik perhatian Underworld. Petik 2. Serigala Selatan sedikit heran. Si Feng sebenarnya tidak sedikit pun bersemangat setelah mendengar kata-katanya. Jika orang lain menerima pesan serupa, mereka biasanya akan sangat gembira, berharap mereka dapat segera bergabung. Lagi pula, dengan bergabung dengan Underworld, seseorang bisa memiliki banyak kesempatan untuk berkenalan dengan sekelompok karakter besar. Melaksanakan tugas di masa depan juga akan menjadi jauh lebih nyaman. Informasi yang dimiliki Underworld jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan, dan itu akan memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk perkembangan masa depan seseorang. Jadi maksudmu, selama aku setuju, aku bisa menjadi anggota luar Underworld segera. Si Feng sudah lama melewati banyak badai. Dia bukan lagi pemuda yang belum dewasa di awal 20-an. Oleh karena itu, dia bereaksi dengan sangat tenang. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, sebagai Guild Leader of Shadow, dia belum pernah mendengar tentang keberadaan Underworld. Namun, si Feng juga tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, Shadow hanyalah guild kelas 2. Di mata persekutuan kelas 1, mereka hanyalah semut di jalan, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Kamu juga bisa mengatakannya seperti itu. Namun, tidak akan mudah jika kamu ingin bergabung dengan Underworld. Saat ini, Anda hanya memiliki kualifikasi untuk bergabung. Terlebih lagi, di Underworld, kami selalu percaya bahwa, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka kamu harus membayar harga yang setara untuk itu. Hanya jika kamu mampu membayar harga untuk bergabung dengan Underworld, apakah kamu bisa resmi menjadi anggota luar? Petik 2. Bisakah Anda memberitahu saya harga seperti apa yang harus saya bayar? Harga untuk bergabung dengan Underworld sangat besar. Bahkan Absolute Heaven menghabiskan 3 tahun untuk bergabung. Namun, Anda sangat beruntung. Dari penyelidikan saya sebelumnya, saya menemukan bahwa ada api tertentu yang Anda miliki yang dapat meningkatkan serangan dan kekuatan destruktif Anda secara drastis. Selama kamu menyerahkan api itu, dan membayar biaya keanggotaan bulanan sebesar 10 koin emas, kamu akan resmi menjadi anggota luar Underworld. Petik 2. Begitu, si Feng menyadari kesadarannya. Organisasi, Underworld, mirip dengan kamar dagang besar di kehidupan nyata. Jika seseorang ingin bergabung dengan organisasi, maka mereka harus membayar biaya keanggotaan. Namun, tidak sembarang orang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Di dalam organisasi, anggota akan dapat membentuk platform untuk saling membantu, berbagi informasi, dan berbagi sumber daya. Dengan demikian, para anggota dapat memperoleh lebih banyak peluang bisnis untuk mengembangkan usaha mereka sendiri lebih lanjut. Karena kamu mengerti, kapan kamu siap membayar harganya. Saya tidak bisa tinggal terlalu lama di kota Daun Merah. Saya masih memiliki banyak hal lain yang harus saya lakukan, kata Salt Wolf sambil tertawa. Selama dia bisa mendapatkan api peringkat epik di tangan si Feng, digabungkan dengan beberapa tahun akumulasi kontribusi, dia akan bisa secara resmi menjadi anggota perantara dunia bawah. Saat itu, dia akan bisa memanggil angin dan hujan sesuka hatinya. Maaf, tapi saya menolak untuk bergabung. Kamu harus mencari orang lain, kata si Feng dengan nada tegas. Setelah pengalamannya dengan Shadow, dia tidak ingin lagi bergabung dengan organisasi orang lain. Apalagi dia tidak perlu bergabung dengan organisasi orang lain. Dengan keuntungannya sebagai orang yang bereinkarnasi, dia memiliki pengetahuan tentang banyak informasi yang tidak disadari orang lain. Dia juga tahu tren di mana masa depan akan berkembang. Jika Underworld mencarinya untuk bekerja sama sebagai sederajat, maka dia bisa mempertimbangkan masalah ini. Namun, baginya untuk menjadi anggota Underworld, itu hanya akan menjadi bentuk lain dari kerja paksa bagi orang lain. Untungnya, dia tidak memiliki hobi seperti itu. Saat ini, dia sudah bisa mulai mendirikan bengkel besar. Tujuan mendirikan persekutuan besar juga sudah terlihat, jadi dia benar-benar tidak merasa perlu untuk bergabung dengan dunia bawah. Hal paling berharga yang bisa diperoleh seseorang di Underworld adalah informasi tentang domain Lord. Di mata orang lain, meskipun informasi seperti itu sangat berharga, bagi si Feng itu sudah menjadi rahasia umum. Alasan dia berbicara begitu banyak hanyalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang dunia bawah. Apa katamu? Serigala Selatan mengira dia salah dengar. Setelah berbicara untuk waktu yang lama, si Feng menolaknya begitu saja. Aku tidak tertarik bergabung dengan Underworld. Kamu harus mencari orang lain, ulang si Feng sekali lagi. Setelah berbicara begitu banyak, pada akhirnya, kamu hanya mempermainkanku. Serigala Selatan dengan marah berkata,
tahukah Anda konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkan dari tindakan Anda? Kaulah yang menghubungiku lebih dulu. Sekarang aku tidak ingin bergabung dengan Underworld, apa kau akan mengancamku untuk bergabung? Si Feng mencibir. Karena kamu berani bermain-main dengan kami, Underworld, kamu secara alami harus membayar harganya. Serahkan apinya, dan aku akan menganggapnya seolah-olah masalah ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, bersiaplah untuk menderita kemurkaan dunia bawah. Serigala Selatan mengancam dengan nada dingin. Hahaha, Anda akhirnya mengungkapkan ekor rubah Anda. Sejak awal, tujuanmu selalu nyala api kan? Kamu menemukan dari Absolute Heaven bahwa nyala api saya bukanlah sesuatu yang sederhana, jadi kamu ingin memilikinya sendiri sekarang, bukan? Si Feng dengan tenang berkata, aku hanya punya satu kalimat untuk dikatakan kepadamu, jika kalian memiliki kemampuan, maka datanglah. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 152. Chapter 152 Karakter Legendaris. Serigala Selatan terdiam mendengar jawaban tenang si Feng. Dia dengan jelas memberitahu si Feng tentang latar belakang dunia bawah dan kekuatannya yang menakutkan, namun, si Feng masih dengan tegas memilih untuk menentang dunia bawah, menolak untuk menyerahkan apinya. Ini adalah pertama kalinya Salt Wolf menghadapi kasus seperti itu. Jika kau berpikir seperti itu, hanya dengan mengenal dan mendukung alat salju lembut, dunia bawah tidak akan berani mengincarmu, kau pasti salah. Serigala Selatan mencibir, bahkan Ouroboros yang saat ini terkenal tidak berani memiliki permusuhan terhadap dunia bawah, belum lagi wakil pemimpin pertama yang sangat sedikit. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan nyala api. Dengan begitu, kamu tetap bisa bermain di domain God dengan nyaman. Jika tidak akan ada tempat untuk menampung Anda di semua domain God. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti kata-kata manusia. Atau apakah ada masalah dengan kecerdasan Anda? Si Feng tertawa dengan jijik, kamu ingin mengambil sesuatu yang menjadi milikku hanya dengan beberapa kata. Apakah menurut Anda keluarga Anda menjalankan domain Lord atau semacamnya? Saya akan memberitahu Anda sekali lagi, jika Anda memiliki kemampuan, datanglah. Saya sangat ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Jika itu adalah kehidupan terakhirnya, si Feng mungkin telah menyerah. Namun, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda sekarang. Dalam kehidupan ini, dia memiliki modal dan kepercayaan diri untuk menantang keberadaan raksasa seperti Underworld. Setelah bereinkarnasi, tujuan hidup si Feng adalah menyelesaikan mimpinya yang tidak pernah dia capai di kehidupan sebelumnya, membangun kerajaan virtualnya sendiri. Di jalan ini, dia ditakdirkan untuk membuat musuh dari banyak kekuatan utama domain God. Jika dia menundukkan kepalanya ke dunia bawah sekarang, bagaimana dia bisa menantang para tiran dari domain dewa di masa depan? Bagaimana dia bisa bersaing memperebutkan sumber daya, wilayah, peralatan, dan semacamnya di domain God? Meskipun pengaruh Underworld sangat besar, dan pengaruhnya pada kenyataannya sama besar, ketika dihadapkan dengan domain Lord, dunia kedua, yang diakui secara global, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mengganggu sistem dewa utama, belum lagi dunia bawah yang sangat sedikit. Bahkan jika Underworld ingin menyelidiki identitas si Feng di kehidupan nyata, itu adalah tugas yang mustahil untuk dicapai. Setelah lebih dari 100 tahun operasi dan peningkatan, privasi pemain dalam game realitas virtual hampir sempurna. Juga mustahil untuk mengungkap identitas seseorang melalui perdagangan virtual. Baik sekali, karena sepertinya kamu benar-benar menguatkan hatimu untuk melawan Underworld, lebih baik kamu membuat persiapan untuk masuk neraka. Serigala Selatan sangat marah, dia tersenyum. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa akan ada orang yang tidak takut tiada. Si Feng hanyalah pemain independen tunggal, dan dia hanya berani mengucapkan kata-kata sombong itu karena dia sama sekali tidak tahu teror dunia bawah. Dalam pandangan Serigala Selatan, si Feng hanyalah orang bodoh yang sombong dan sombong yang tidak tahu rasa takut. Pengaruh utama Underworld meliputi 2 kerajaan dan beberapa kerajaan, termasuk kerajaan Bintang Bulan. Selama dia melaporkan masalah ini ke atasan, dalam beberapa hari, pemain independen seperti si Feng tidak akan lagi berbaur di domain God. Pada saat itu, si Feng tidak punya pilihan selain menawarkan api peringkat epik itu. Sial, bukan. Aku telah menikmati suasananya berkali-kali sebelumnya, dan memasukkan suasanamu tidak akan ada bedanya. Si Feng mengangkat bahu, tersenyum kurang ajar saat dia berbicara. Si Feng sekarang memiliki nyala api Ice Blue Devil. Dengan kecakapan bertarungnya saat ini, dia sama sekali tidak takut pada pemain manapun. Jika mereka ingin mengeroyoknya, dia akan menggunakan perang gerilya untuk menghadapi mereka.
Kecepatan levelingnya sangat cepat, jadi dia mampu menghadapi mereka. Dia tidak percaya bahwa ada persekutuan atau kekuatan yang mampu menyia-nyiakan banyak tenaga dan sumber daya untuk terus bertempur dengannya di kota daun merah. Setelah mengucapkan bagiannya, si Feng memutuskan panggilan. Saudara Feng, apa yang terjadi? Blackie bisa merasakan kemarahan si Feng dari percakapan yang baru saja dia lakukan. Tidak banyak, hanya seseorang yang mencoba merampokku. Si Feng menggelengkan kepalanya, dengan santai menggambarkan Underworld sebagai bandit. Lebih baik kita memikirkan cara untuk mendapatkan informasi dari NPC tua itu. Oke, Blackie mengangguk, setuju. Meskipun si Feng berbicara dengan ringan, Blackie tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dijelaskan si Feng. Blackie dalam hati membenci dirinya sendiri karena tidak membantu si Feng. Jika dia bisa menjadi lebih kuat, dia mungkin bisa membantu si Feng di masa depan. Sebenarnya, Blackie tidak sendirian dalam alur pemikiran ini. Lonely Snow juga mendeteksi ketidaknormalan dalam nada suara si Feng, dan dia juga membenci dirinya sendiri karena begitu lemah dan tidak berdaya. Saya harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan teknik dan kekuatan saya. Paling tidak, saya tidak bisa tetap menjadi beban bagi saudara Feng. Tiba-tiba, mereka berdua memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tanda hubung. Sementara itu, setelah si Feng menutup teleponnya, Serigala Selatan segera menghubungi eselon atas dunia bawah. Serigala Selatan, bagaimana masalah item peringkat epik datang? Tuan Muda Feng, saya sudah mencoba yang terbaik, tapi bocah Ye Feng itu masih menolak. Dia juga meremehkan Underworld, menyuruh kita untuk datang padanya jika kita memiliki kemampuan. Petik 2. Hahaha, dia benar-benar orang yang menarik. Tidak heran Snow memperhatikannya. Saya sudah lama tidak bertemu orang sombong seperti itu. Karena dia telah menolak niat baik saya, biarkan dia menghilang dari domain Lord. Aku akan memberimu otoritas untuk memobilisasi semua Underworld di White River City, jadi cepat ambilkan item itu untukku. Petik 2. Ya, bawahan ini pasti akan berhasil. Setelah panggilan berakhir, Serigala Selatan menghela nafas lega. Mendengarkan nada suara orang itu, mereka pasti marah. Jika tidak, orang itu tidak akan memberinya otoritas untuk memobilisasi kekuatan penuh dunia bawah di kota Sungai Putih hanya untuk menangani satu Ye Feng. Ye Feng, mari kita lihat berapa lama kamu terus bertindak bebas. Sebentar lagi, saya akan menunjukkan tempat seperti apa sih sebenarnya. Hanya memikirkan si Feng saja sudah cukup untuk membuat perut Serigala Selatan dipenuhi amarah. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa mengoperasikan semua kekuatan dunia bawah di wilayah kota Sungai Putih, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun Underworld memiliki jumlah anggota yang sangat rendah, masing-masing dari mereka adalah ahli elit. Beberapa bahkan eselon atas dari persekutuan besar. Jika dia mengumpulkan semua anggota dalam wilayah kota Sungai Putih, kekuatan total bahkan mungkin melampaui persekutuan tingkat ketiga di kota Sungai Putih. Mampu memobilisasi kekuatan seperti itu, hanya dengan memikirkannya memberinya perasaan yang menyegarkan. Terlebih lagi, mayoritas anggota Underworld adalah pemain yang berjalan di jalan kegelapan. Yang paling mereka sukai adalah pembegalan, dan mereka adalah yang terbaik dalam berurusan dengan pemain independen seperti si Feng. Tanda hubung. Sementara itu, ketika Serigala Selatan memikirkan cara untuk berurusan dengan si Feng, orang itu sendiri sedang dalam proses melakukan percakapan dengan NPC bernama False, meskipun hanya satu sisi. Menurut pemahaman si Feng, False adalah orang tua yang aneh. Meskipun False adalah orang tua yang aneh, dia juga karakter legendaris. Dia pernah dikenal sebagai ele spiritual dominator. Selama masa mudanya, False pernah membegal naga perkasa dan bahkan menyegel Raja Iblis Agung. Raja Iblis hebat adalah manusia yang setara dengan kelas tier 5. Selain itu, False pernah menjadi guru kaisar kekaisaran naga hitam. Rumor mengatakan bahwa False pernah berperang melawan dewa dan selamat dari pertemuan itu. Namun, ketika dia mencapai usia 100, dia tiba-tiba mulai berkeliaran di seluruh domain God. Saat ini, False sudah menjadi monster tua yang berusia lebih dari 300 tahun. Mengenai seberapa kuat False saat ini, si Feng tidak dapat membedakannya dengan benar. Singkatnya, kekuatan False sangat dalam. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memulai percakapan dengan False. Kondisi pertama untuk melakukannya adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik perhatian False. Syarat kedua adalah memiliki masakan yang enak. Hanya ketika kedua kondisi ini terpenuhi, False akan memberikan kues langka yang disebut ikan emas lezat. Ketika pencarian ini selesai,
seseorang bisa mendapatkan hadiah. Pada kenyataannya, menunjukkan kekuatan yang cukup pada False adalah tugas yang sederhana. Untuk melakukannya, seseorang hanya perlu memberikan lebih dari 100 kerusakan pada ikan emas. Namun, itu adalah tantangan yang sangat sulit bagi pemain di bawah level 20 untuk menyebabkan lebih dari 100 kerusakan. Paling tidak, seseorang harus mencapai level 20 dan memiliki satu set lengkap peralatan set perunggu dan senjata besi misterius untuk mencapai kerusakan seperti itu. Selain itu, sebelum seseorang menunjukkan kekuatan mereka perlu memulai percakapan dengan False. Di permukaan, False tampak tidak memperhatikan para pemain, pada kenyataannya, dia diam-diam memperhatikan. Namun, tepat ketika Si Feng hendak memberitahu Blackie dan Lonely Snow tentang kondisi ini, mereka berdua mulai mengutuk False. Namun, ini juga bisa menarik perhatian False. Memiliki dukungan.